Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali berjumpa dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kali ini kita mencoba untuk mengupas tentang persaksian. Artinya masih kita membahas masalah persaksian. Ya, persaksian terhadap Allah, persaksian terhadap Rasul, persaksian terhadap diri kita sendiri. Begitu. Jadi persoalan persaksian ini sangat sensitif dan tidak main-main itu. Resikonya sangat berat. Nah, kalau dalam agama, orang-orang yang bersaksi dengan persaksian palsu, itu hukumnya munafik. Kalau dalam bentuk siksaannya, posisinya di neraka yang paling bawah, kerak neraka itu. Nah, ini yang diungkapkan oleh Allah dan Rasul pada surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nari. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak pada keraknya neraka gitu. Jadi kalau kita pernah mendengar firman yang berbunyi fatakuna rolati wa kuduhan nasi wal hijarah u'iddatil kafirin, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, khusus mereka yang kafir. Nah, jadi orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang mendustakan kebenaran Allah dan Rasul, itu akan terbakar, akan panas, akan tersiksa batinnya dunia dan akhirat. Nah, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Batu itu hati yang keras, manusia itu adalah orang-orang yang bersifat dengan kemunafikannya. Nah, inilah bahan bakar yang akan membakar orang kafir. Jadi orang kafir di sini, kita tidak bercerita orang yang berbeda merek Islam. Orang yang berbeda merek dengan agama kita tidak cerita itu. Nah, jadi orang kafir ini akan terbakar ianya dengan neraka yang bahan bakarnya justru adalah batu dan manusia. Nah, manusia itulah adalah orang-orang munafik, orang yang bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Nah, itu saudaraku. Dan ingat, kalau orang kafir itu jelas dia mengingkari kebenaran Allah dan Rasul. Tetapi kalau orang munafik ini abu-abu, tidak jelas. Mereknya Islam, pakaian jubah dan gamis, berjanggut, bertasbih, tetapi dia memanfaatkan semua itu dalam hal berbeda dengan kodrat Islam, berbeda dengan kodrat selamat atau kedamaian. Itulah orang munafik. Dan sukar ditebak, sulit dicari, karena dia hampir sama dengan orang-orang Islam, orang yang beriman, orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu saudaraku. Makanya kali ini kita coba kembali memahami hakikat daripada persaksian itu. Ya, kita kan sudah pernah mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan atau if'al di alam semesta ini. Nah, pasti Allah dianya. Tapi tidak nyata Allah, maka dia nyata pada utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Jadi pada Muhammad ini ada zat, ada sifat, ada asma, ada perbuatan.
Ya tentu pada kita juga ada zat, ada sifat, ada asma, ada perbuatan. Jadi Allah, Rasul kita satu jajaran tapi berbeda tingkat. Yang semua itu harus kita ketahui. Wajib kita pahami biar tidak salah menyaksikan atau biar tidak membuat saksi-saksi palsu. Contoh misalnya, oh ini saya loh, ini aku loh. Nah, sebenarnya ketika kita memegang dada ini, yang kita pegang bukanlah saya, yang kita pegang bukanlah aku. Bahkan kita tidak tahu siapa saya, siapa aku. Apalagi Rasul, kononlah Allah. Ini termasuk persaksian palsu. Makanya belajar dan belajar, mencari dan mencari, menggali dan menggali, itu tidak akan putus-putusnya sampai tubuh ini mati, saudaraku. Makanya Abu Fikri tidak akan berhenti juga dia bikin video yang seperti ini. Demi apa? Demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu saudaraku. Oke, kita mulai. Jadi persaksian itu bisa terjadi melalui pendengaran. Gitu. Pendengaran. Jadi persaksian dengan pendengaran ini ya bukan dengan telinga. Kalau telinga itu kan alat mendengar. Ya. Alat mendengar. Nah, yang mendengar itu siapa? Nah, dia yang mendengar itulah yang disebut dengan pendengaran. Dia adalah ruh. Dia adalah diri kita yang sebenar diri. Artinya, real dia sendiri yang menyaksikan dengan pendengarannya. Begitu saudaraku. Nah, bagaimanakah caranya kita menyaksikan Allah dan Rasul serta diri kita dengan pendengaran? Nah, caranya adalah kembali dan merujuk kepada firman Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran. Apa bunyinya? Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Berimanlah kamu, yakinlah kamu, percayalah kamu kepada apa yang ianya sudah aku turunkan ada pada kamu. Ya. Jadi Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita untuk mempercayai sesuatu yang sudah Allah turunkan ianya ada pada kita. Apa yang dia turunkan pada kita? Itulah kebenaran. Siapa dia? Itulah ruh. Siapa itu ruh? Diri kita yang sebenar diri. Lalu siapa yang diperintah untuk percaya? Yang diperintah untuk percaya adalah sesuatu yang mempengaruhi diri kita yang sebenar diri atau roh tadi. Dia adalah manusia. Manusia kita, saudaraku. Yang ianya terjadi daripada 4 anasir itu. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Namanya roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Disatukan dia, jadi dia insanu atau annasu atau jiwa. Walaupun dia ini tidak action, tidak berfungsi, tidak bergerak, tidak ada reaksi tanpa ruh. Tapi setelah ruh masuk, dia akan beraksi, beraction, berfungsi. Bahkan dia bisa mengatur ruh itu seperti apa yang dia kendaki, mengolah ruh itu seperti yang ia kendaki. Maka kepada dia inilah Allah dan Rasul ngomong, berimanlah kamu kepada dia yang sudah kuturunkan, ia ada pada kamu. Jadi Allah tuh ngomong kepada dia, disuruh dia itu beriman kepada ruh, kepada diri kita sebenar diri, karena diri itulah yang datang daripada Allah. Nah, itu dia. Jadi apa yang diimani? Ya dengarkan suara Allah.
kata Allah yang nyata pada Rasul. Dengarkan suara Rasul, kata Rasul yang ada pada dia. Laksanakan. Laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Namun sejatinya perintah itu tetap jatuh kepada ruh, kepada diri kita yang sebenar diri. Karena dia itu sopir. Dalam bahasa lain, jangan dia berubah dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Rasul tetapkan kepadanya. Jangan terpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia dirinya. Itu. Makanya kita perlu tenang, diam, tidak melakukan gerakan apapun sebelum ada gerakan dan perintah daripada Allah Rasul. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimunallaha wa rasul. Hai orang beriman, hai ruh, janganlah kamu melakukan tindakan mendahului Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minun, jika kamu itu memang si mukmin namanya. Nah, kalau kita kan tidak begitu. Kita selalu mendahului Allah dan Rasul. Kita ikuti kehendak insan kita, an-nasu kita, jiwa kita yang terbuat ianya daripada 4 anasir tadi. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Roh rehan, rahmani, jasmani, idafi, yang bersifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu yang sering kita dahulukan. Semestinya dia adalah pekerja, abdi ruh, dia itu al-insan abdi ruh, hamba ruh. Nah, jadi jangan didulukan dia, dulukanlah Allah dan Rasul. Makanya perlu tenang, adem, jangan terburu-buru. Nah, itu amalannya seperti itu. Jadi kaji ini jangan pandai kita ceritakan, jangan pandai kita syarahkan, kita uraikan, tapi amalannya tidak jelas. Karena kajian itu tujuannya untuk mengamalkan, untuk jadi dasar pemikiran, dasar suara kata gerak. Itu guna kaji. Ya kalau kita mengaji, paham itu rukun sembahyang 13, sifat 20 halon muslim, paham sejarah, filosofi negara manapun, tetapi kita tidak bisa merealisasikannya dalam bentuk suara kata dan perbuatan, dalam bentuk kebaikan kepada Allah dan Rasul, itu sudah membatalkan. Makanya lucu pemuka, ya, pendakwah, jamaah pengajian, dia ngaji rajin, rutin, tetapi actionnya dalam bentuk suara kata dan perbuatan tidak menunjukkan kalau dia itu mengaji. Kebencian masih dipelihara, iri dengki masih dipelihara, pertikaian masih menjadi anutan dan panutan. Mestinya mereka adalah orang yang mendamaikan dirinya dengan dirinya, dirinya dengan keluarganya, dirinya dengan orang lain, apalagi terhadap saudara satu perjuangan dalam agama yang disebut saudara kandung beragama itu. Jadi jangan bikin yang lucu-lucu, saudaraku. Kenapa saya katakan begitu? Ya yang lucu lah, kita guru, kita ustadz, kita pendakwah. Tapi kita mulai munculnya sifat benci, iri, dengki. Bukan jamaah tidak tahu, bukan orang tidak mengerti, dia tahu. Dan inilah yang menjadikan kenapa pelajaran yang kita sampaikan itu menjadi tumpul, tidak tajam. Karena di hati jamaah mengatakan, Anda mengatakan itu padahal Anda melanggar. Ini persoalan. Kenapa? Karena jamaah kita itu banyak orang-orang yang awam. Kecuali orang yang cerdas. Ya dia tidak melihat Anda yang berkata, dia tidak melihat saya yang berkata, yang dia lihat perkataan itu apa. Dia berpegang teguh. Latan zuru mangkola, watan zuru makola.
Jangan kau lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dia katakan. Kata-katanya itu lihat dengan akal fikir dan renungan. Jangan dengan mata, kalau dengan mata tidak kelihatan kata-kata itu. Itu saudaraku. Nah, itulah cara mengamalkannya. Dengarkan suara Allah, dengarkan suara Rasul. Ya, actionkan untuk suara dan kata. Jadikan kita pemimpin bagi manusianya kita, insannya kita, jiwanya kita. Itulah pengamalan cara bersyahadat dengan pendengaran tadi. Itu sudah. Nah, kemudian kita masuk dengan persaksian dengan penglihatan. Nah, ingat, penglihatan itu bukan mata, karena mata itu alat untuk melihat. Apa itu penglihatan? Penglihatan dia yang melihat. Dia yang melihat pada mata. Perbuatan itu penglihatan namanya. Kembalilah, orang yang dimaksud adalah ruh kita. Diri kita sebenarnya diri yang bernama ianya dengan nama mukmin. Itulah dia. Dia harus mampu menyaksikan Allah, menyaksikan Rasul, menyaksikan dirinya sendiri. Ingat, ini jangan sekedar cerita. Kalau istilah Prabowo-nya, jangan omon-omon. Nah, itu. Karena setiap pemahaman kaji, ingat, sekali lagi saya katakan, untuk diamalkan. Untuk menjadi dasar pemikiran. Dari pemikiran itu ada suara, kata, dan perbuatan. Ya, ingat. Nah, itu. Nah, bagaimana kita menyaksikan Allah? Bagaimana? Nah, ini yang pernah saya sampaikan kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Seketika kita bersuara, berkata, berbuat, itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak dengan tubuh, badan, jasad. Sementara tubuh, badan, jasad bukan kita yang bikin. Beranikah kita mengklaim, mengatakan inilah tubuh kita, tubuh Anda, tubuh saya? Berani? Ya tidak berani. Bikinnya tidak, membuatnya tidak, menciptakan tidak. Kok kita mengatakan inilah tubuh saya, tubuh aku, tubuh kita? Tidak boleh. Melanggar hak cipta, saudaraku. Artinya, pada posisi ini kita belum ada. Ya, kita belum ada. Nah, seketika kita mendengar, melihat, merasa, berpikir, dan bergerak, kita katakan pula itu kita. Padahal Allah dan Rasul tidak mengatakan begitu. Coba lihat surah As-Sajdah ayat 9 itu. Sumasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu dalam kandungan emaknya, aku sempurnakan ia dengan cara aku tiupkan ruhnya aku ke dalamnya. Ruhnya dia Allah ke dalamnya. Ruhnya aku, ruhnya Allah, bukan kita. Ternyata yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh, ternyata bukan kita, tetapi adalah ruhullah atau ruhnya dia yang ia tiupkan ke dalam tubuh ini seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari di dalam kandungan emaknya. Belum ada kita. Nah, seketika kita merasa belum ada, bahkan tidak ada, kita tenggelam di dalam keberadaan Allah. Waktu itulah kita melihat dengan mata kepala loh, Allah itu. Apa artinya? Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pastilah itu Allah. Itu sumpah kita, janji kita, persaksian kita, jangan dilanggar. Sekarang apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang kita rasakan?
semua itulah percikan-percikan keberadaan Allah, wujud-wujud daripada Allah. Seketika percikan itu, wujud itu disatukan, maka itulah Allah. Maka itulah Allah. Maka sudah terlihat Allah itu bagi kita hari ini. Terdengar ianya. Selama kita merasa kita tidak ada. Kita belum ada. Tetapi seketika kita merasa sudah ada, maka hilanglah Allah itu. Lenyaplah Tuhan itu, yang adalah kita. Itu saudaraku. Lalu bagaimana ini Pak Bu Fikri? Ya Allah sendiri yang mengatakan. Jadi sewaktu di Mekah itu kan saya tanyakan kepada Allah dan Rasul, ya Allah ya Rasulullah, aku sudah engkau berikan suatu pemahaman. Suara, kata, dan perbuatan itu tidak ada kalau tidak ada tubuh. Dan saya tahu kalau itu bukan saya yang membuat. Berarti pada saat itu saya belum ada, bahkan tidak ada. Tuh. Kemudian engkau berikan lagi pemahaman. Seketika aku mendengar, aku melihat, aku mencium, aku bersuara, berkata dengan lidah, merasa dengan hati, berpikir dengan otak, bergerak dengan tubuh. Ternyata itu bukan aku, melainkan ruhnya Allah, ruhnya Dia, sang penguasa langit dan bumi. Aku juga belum ada, bahkan tidak ada. Lalu bagaimana ini ya Allah? Bagaimana ini ya Rasulullah? Nah, dijawablah oleh Allah dan Rasul melalui rasa batin saya waktu itu. Nah, benar kamu itu Abu Fikri. Yang mendengar, yang melihat, mencium, bersuara, berkata di lidahmu, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuhmu, itu adalah ruhnya aku. Ruhullah itu sudah benar. Dan kamu tidak ada. Dan kamu belum ada. Tetapi aku pula yang mengatakan bahwa ruhullah itu, rohnya aku itu adalah kamu. Nah, aku yang mengatakan itu. Bahkan aku katakan kamu adalah aku loh. Abu Fikri, kamu itu adalah aku. Tapi dia yang mengatakan itu saudaraku, bukan saya. Nah, oleh karena itu biarkanlah Allah mengatakannya melalui Rasulnya, bahwa diri kita ini adalah ruhnya Allah. Diri kita ini adalah Allah. Biarkanlah dia mengatakan itu. Dia berhak mengatakan itu. Tetapi jangan kita, tidak boleh. Itu sebenarnya musyrik, menduakan Allah. Ada kemelekatan, ada penduaan, ada yang lain selain Allah. Itu musyrik yang tidak boleh kita lakukan dalam bentuk suara, kata, dan sikap perbuatan. Tidak boleh. Makanya dia katakan wa ma ramaita iz ramaita walakinal rama. Bukanlah kamu yang melempar seketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar itu. Padahal jelas kita yang melempar kan? Jelas kita memukul, tapi dia mengatakan itu dia loh. Saking lurusnya paham ini. Di ayat lain dikatakan, bukanlah kamu yang membunuh seketika kamu membunuh, tapi aku yang membunuh. Ya. Aku yang membunuh. Jadi kalau terjadi peperangan, kita membunuh orang misalnya, real kita yang melakukan, tapi dia mengatakan itu dia. Lurus paham ini saudaraku. Bahkan dalam ayat yang lain, surat yang lain, perangilah mereka itu. Nanti akan ku azab mereka melalui tangan-tangan kamu. Jadi aku lagi. Nah, jadi silakan Allah mengatakan kita ini ya adalah ruhnya dia. Kita ini adalah dia. Yang penting kita jangan mengatakan kita adalah ruh Allah. Kita ini adalah Allah. Tidak boleh.
Jangankan Allah, manusia saja kalau mendengar kita mengatakan diri kita Allah, kita dipenggal orang, dipotong kepala. Itu yang terjadi pada Al-Halaj. Itu yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Karena dia mengatakan annal haq, akulah kebenaran itu, akulah Allah itu. Padahal dia berkata jujur, tapi ditangkap oleh dimensi yang rendah, gelombang yang rendah, maka kelirulah jadinya. Itu. Ya, kelirunya begitu. Nah, itu saudaraku. Nah, sekarang kan terlihat itu. Terlihat kan Allah kan? Kita lihat langit, bumi, apa yang ada di sekitarnya, ada di dalamnya. Itu adalah Allah, Allah, Allah. Dalam bentuk wujudnya. Nah, inti wujud adalah wujudnya. Inti wujud adalah esensi dianya. Yang justru tidak bernama sama sekali. Jadi Allah itu adalah penamaan. Bukan namanya dia, penamaan. Biar mudah kita ngomongin dia. Gitu. Nah, kalau dia bernama kan sama pula dengan kita dia. Apa bedanya? Tetapi itulah penamaan, biar kita enak nyebutnya dia. Karena Allah itu tidak akan mungkin punya nama dan bernama. Oke, walaupun zat, sifat, nama, perbuatan adalah dia. Itu juga masih sebatas untuk mempermudah paham, biar kita bisa ngomongin dia. Itu saudaraku. Nah, akhirnya dijelaskan kapan aku ini ada. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasul. Ya, seketika Allah katakan bahwa rohku itulah kamu, kamu itu adalah aku. Nah, ada kita. Tapi kita tidak boleh mengatakan aku adalah roh Allah, aku adalah Allah. Tidak boleh. Besar sanksinya itu. Bukan sekedar musyrik, tapi kafir. Bahaya, saudaraku. Lalu pengamalannya bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, itu dia. Ini yang penting. Kaji ini amalannya itu. Sebagai dasar berpikir. Dari fikir itu adalah suara, kata, dan perbuatan. Itu, saudaraku. Nah, amalannya adalah seketika Allah mengatakan pada batang tubuhmu itu. Nah, ini saya tangkap di kota Mekah loh. Sewaktu di hadapan Allah. Secara syariatnya Ka'bah ya. Nah, pada batang tubuhmu yang satu itu ada hak ketuhanan, ada hak hamba, ada hak hewan, jin, iblis, setan. Nah, seketika kamu memberikan perlindungan, kasih sayang dalam bentuk rumah, kendaraan, pakaian, makan, minum, pendidikan kepada anak dan istrimu, sehingga mereka menjadi hebat. Ingat, itu perbuatanku loh, itu aku loh, Ar-Razzaq. Jangan coba-coba engkau klaim, karena kita kilaf, emosi, istri menentang, anak melawan, ngomong kita, hei, tahu enggak kamu, yang melindungi kamu, yang menyayangi kamu, membelikan kamu rumah, mobil, pakaian, yang ngasih kamu makan minum, menyekolahkan kamu hingga kamu jadi profesor, itu gua loh, saya loh. Jangan coba-coba ngomong itu, saudaraku. Itulah yang disebut dengan mengklaim hak ketuhanan, mengklaim haknya Allah. Hukumnya musyrik. Padahal benar kita yang melakukan, real kita melakukan. Nah, jadi untuk menyatakan hal ini, biar kita tidak kena penalti, bagaimana Pak Bu Fikri caranya? Yang menyayangi kamu, yang melindungi kamu, yang membelikan kamu rumah, kendaraan, pakaian, memberikan kamu makan dan minum, menyekolahkan kamu hingga kamu jadi profesor adalah Allah. Tetapi itu melalui saya loh. Nah, baru benar. Melalui saya. Kalau sudah seperti itu, kan tidak ada hak mengklaim. Tidak ada hak kesombongan. Kalau mereka mau berbakti, oke, itu yang kita harapkan. Mereka tidak berbakti, ya sudah. Karena itulah semuanya adalah ketentuan Allah juga. Apa urusan dengan kita?
Itulah pengabdian. Ya, itulah pengabdian, itulah penyembahan yang saya katakan sembah itu. Sembah itu kan artinya menyatakan suara Allah, menyatakan kata Allah, menyatakan perbuatan Allah di alam semesta. Tidak nyata Allah, melainkan nyata ianya di kita. Itu pengabdian. Menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah sehingga tidak nyata Allah, melainkan ia nyata pada kita di alam semesta. Itulah dia, saudaraku. Jadi sebenarnya menyembah itu. Tetapi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa 6 hal yang pernah saya sampaikan dulu. Sembah adalah melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatan yang ia contohkan. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau ada ilmu daripada dia. Ini dulu kita buat. Ini dulu kita amalkan. Barulah kita bisa mewujudkan suara kata dan perbuatan Allah di alam semesta. Tidak nyata Allah, yakin ya nyata pada kita, saudaraku. Tapi ingat, ia nyata pada kita, bukan dia kita, kita dia, tidak. Biarkan Allah saja mengatakan kalau kita ini adalah ruhnya dia, kalau kita ini adalah dia. Biarkan Allah mengatakan itu, jangan kita pula. Nah, amalnya itu tadi, actionnya itu tadi. Tidak pernah mengklaim semua kebaikan, kebenaran yang kita berikan kepada siapapun. Dicaci, dihina orang, kita tidak akan tersinggung, tidak akan marah. Karena memang kita hina loh. Kenapa kita tersinggung? Oh, Abu Fikri itu bodoh, Abu Fikri itu jelek. Oh, tersinggung. Kenapa? Karena kita masih mengklaim bahwa kemuliaan, keagungan itu hak kita. Padahal itu hak Allah, bukan hak kita loh. Hati-hati. Ketersinggungan kita terhadap orang lain itu menunjukkan kita masih mengklaim kemuliaan, keagungan itu milik kita, saudaraku. Itu. Makanya saya dikatakan Ustadz abal-abal. Ndak apa-apa. Ustadz jadi-jadian. Ndak apa-apa. Semua kehinaan yang diarahkan kepada saya itulah benar. Saya itu hina loh. Bahkan saya itu tidak ada. Saya tak akan mengklaim haknya Allah, haknya Tuhan. Tapi bagaimana Pak Abu Fikri seketika orang memuji Anda, mengagungkan Anda? Ya silakan saja, itu haknya mereka. Tapi harus saya jelaskan, yang Anda puji itu, yang Anda agungkan itu mestinya adalah Allah, bukan saya. Tapi tidak apa-apa melalui saya. Karena saya adalah perwujudan. Saya adalah wujud daripada Allah itu sendiri. Ya bukan saya saja, Anda juga begitu. Anda kan wujud Allah juga. Langit juga wujud Allah juga. Bumi, bahkan semua yang ada di alam semesta itu wujud Allah semua, saudaraku. Gitu. Ya. Nah, jadi pengamalannya begitu. Begitu pengamalannya itu. Tidak mengklaim hak kebenaran, hak keagungan, hak kemuliaan yang kita buat kepada siapapun. Tapi kalau melalui kita itu boleh. Nah, seketika mereka mengecewakan, tidak usah tersinggung. Seketika mereka menghinakan, tidak usah marah. Ya, kemarahan kita seketika dihina berarti kita masih pengen mencicipi, pengen mengklaim hak ketuhanan itu, saudaraku. Hati-hati benar dengan kaji ini. Hati-hati. Itu. Nah, itu persaksian dengan penglihatan. Yang ketiga, persaksian dengan perasaan. Nah, karena indera sejati kita itu tidak 5, tidak 3 loh. Pendengaran, penglihatan, perasaan. Itu indera sejati kita itu. Coba, wala takfu ma laisa laka bi ilmu inna sam'a wal basyara wal fu'ada kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu jangan menyuarakan, mengatakan, memperbuat suatu perbuatan. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan dipersoalkan Allah. Ya, perbuatannya bagaimana Pak Abu Fikri?
Kata yang bagaimana Pak Abu Fikri? Suara yang bagaimana? Ya, suara kata perbuatan yang tidak ada pengetahuan kita padanya. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita tahu, kita paham, kita mengerti, ya justru itu dipinta. Justru itu dianjurkan, bahkan disuruh oleh Allah. Buat. Tapi kalau tidak ada ilmu, jangan. Tidak ada pengetahuan, jangan. Tidak ada paham, jangan. Maka dikatakan watakfu malai salaka bi ilmu. Nah itu. Jangan kamu menyuarakan, mengatakan, memperbuat sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri pengertian ini? Nah, kan sudah dijelaskan dulu bahwa nama kita ini kan banyak. Seketika kita terpisah daripada Muhammad sebagai asal muasal usul segala sesuatu, nama kita adalah Nur. Ya. Seketika kita menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, ternyata Muhammad, nama kita adalah mukmin. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Ya. Seketika kita menampung persoalan, nama kita akal. Nah itu mulai itu. Seketika kita mencari solusi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang, nama kita hayal. Seketika kita merangkum, nama kita paham. Seketika kita mengeksekusi, nama kita ilmu atau alimun. Jadi setiap suara kata itu adalah hasil daripada olahan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Jangan asbun, asal bunyi, asmong, asal ngomong, atau omon-omon. Harus dibuat, diseleksi melalui akal, menampung, fikir, mencari solusi, paham atau hayal, mencari pertimbangan, paham, merangkum, dan ilmu berbuat. Harus proses itu, saudara. Jadi ada masalah, tampung dengan akal dulu. Solusinya bagaimana? Pikir. Berapa persen manfaat mudaratnya? Hayal. Paham, rangkuman, eksekusi, ilmu. Itu. Jadi kalau kita dengar suara orang, kata orang menjelek-jelekkan kita atau menjelekkan siapapun, oh jangan diterima langsung diomongkan lagi, nanti dulu. Pak Abu Fikri, Anda itu begini-begini kata orang. Pak Abu Fikri, kata orang istrimu itu begini-begini kata orang. Anakmu itu begini-begini kata orang. Keluargamu itu begini kata orang. Penting? Kalau penting olah. Tidak penting buang, karena itu sampah pemikiran. Itu tidak semua yang kita terima dari pendengaran, penglihatan, perasaan itu kita harus olah. Ada kalanya itulah sampah-sampah pemikiran, hal-hal yang tidak penting. Ya, terlalu banyak hal yang tidak penting yang kita terima, kita olah, kita pikirkan. Terlalu banyak. Sebenarnya itu adalah bentuk daripada kebodohan, saudara. Ngapain kita mengolah sampah? Ya, seketika orang membuang bangkai anjing ke dalam rumah, perlu kita bahas? Tidak perlu. Kita ambil anjing tadi, kita buang ke tempat yang jauh, biar dia tidak busuk dalam rumah kita. Ya. Di kita tidak dibuang orang bangkai anjing ke dalam rumah kita, kita masukkan ke dalam lemari, kita simpan rapat-rapat sampai kita mati. Ya busuklah dia, meraung-raunglah baunya, menjadi penyakit bagi diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita. Itulah yang disebut dengan dendam. Dendam aku kepada dia itu sampai mati, dendamku takkan habis. Anda menyimpan bangkai anjing dalam rumah Anda simpan dalam peti atau lemari Anda sehingga dia busuk, baunya itu menimpa siapapun, menerpa siapapun. Kenapa? Setiap bertemu orang kita ngomong, aku dendam sama si Atu, aku benci kepada si Anu, ngomong lagi terusnya sampai mati ngomongin dia. Padahal itu tidak baik, tidak benar, akan menumbuhkan penyakit fisik dan rohani, saudaraku. Makanya sampah-sampah pemikiran dibuang, bangkai apalagi dibuang. Jangan disimpan dalam peti atau lemari rumah kita, akan busuk selama-lamanya, apalagi sampai mati. Wah. Ya, yang penting kita pahami adalah kebusukan itu akan menjadikan kita busuk juga. Allah itu wangi loh, Rasul itu wangi loh, tidak akan menerima orang-orang yang busuk, orang yang membawa kebencian, iri, dengki, dendam,
seketika matinya Allah tidak mau terima. Jelek. Allah itu suci, Rasul itu suci, tidak akan menerima kecuali suci pula. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Quran kecuali orang-orang yang suci. Ya, Quran itu kan Muhammad wujud serta Allah. Itu. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita menyaksikan dengan rasa? Nah, itu tadi. Berfirman Allah, "Fazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingat oleh kamu akan nikmatku yang ia ada di atas kamu. Nah, ingat oleh kamu akan nikmatku yang ianya ada di atas kamu. Apa itu nikmat? Nikmat itu adalah rasa. Ada pada kita? Ada. Siapa itu rasa yang ada ianya pada kita? Siapa? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Kan dulu kan pernah kita tanya, bahkan kita berkata, diri kita yang sebenarnya diri adalah roh. Ruh. Nah, sejatinya diri kita sebenarnya diri bukan ruh. Itulah rasa, itulah diri kita sebenarnya diri. Dialah yang merasakan segala sesuatu yang ianya ada menimpa kita. Rasa itulah diri kita sebenarnya diri. Ia ada dalam ruh, itu benar. Gitu saudaraku. Nah, lalu bagaimana strukturnya, susunannya? Nah, satu, tubuh, ini dia. Di dalam tubuh ada jiwa, ada an-nasu, ada insan yang terbuat dari 4 anasir. Ya kan? Di dalam jiwa ada ruh. Di dalam ruh ada rasa. Di dalam rasa ada sifat. Sifat Muhammad. Muhammad itu sifat. Justru dalam rasa itulah Rasul. Pada Rasul itulah Allah. Ya, saya ulangi lagi ya. Lapisan pertama tubuh. Ini dia. Lapisan kedua insan, an-nasu atau jiwa yang terbuat dari 4 anasir tadi. Ya. Lapisan ketiga adalah ruh. Lapisan yang keempat adalah rasa. Lapisan yang kelima itu adalah sifat. Sidik amal tapi fatona. Sifat itulah Muhammad. Ya. Jadi sifat masuk ke dalam yang keenam itulah Muhammad. Yang ketujuhnya adalah Allah. Jadi satu kesatuan bahwa bumi itu 7 lapis. Langit juga 7 lapis. Itu saudara maksudnya. Ya. Seketika langit itu atas, bumi itu bawah. Bercerita tentang materi. Bermula dari tubuh. Dia juga 7 lapis. Akhir kisahnya adalah Allah juga. Tubuh, jiwa, an-nasu atau insan tadi, ruh, ya, rasa, sifat, Muhammad, Allah. Di bawah Allah juga, di atas Allah juga. Jadi Allahu nurus samawati wa ard. Allah itu cahaya di langit, Allah itu juga cahaya di bumi. Kalau cahaya langit itu warnanya putih, bersih, jernih. Kalau cahaya Allah di bumi itu hitam, pekat, legam. Tapi dua-duanya adalah cahaya Allah juga. Itu. Ya. Nah, jadi fazkuru ni'mati. Kamu ingat. Nah, kamu ingat nikmatku yang ianya ada di atas kamu. Artinya hubungkanlah rasa dirimu dengan Muhammad. Karena Muhammad itulah nikmat atau rasa di atas kita. Pangkatnya. Jadi dengan rasa kita dihubungkan dengan rasa yang ada pada Muhammad. Seketika bertemu rasa itu, maka bertemulah kita dengan Allah. Itulah ikram, tenggelam dalam laut kasih sayangnya Allah. Itulah dia penyatuan, manunggaling kaulah Gusti, kata orang Jawa. Ya itulah sholat. Itulah sholat hakikat.
Dia menghubungkan rasa diri kita dengan rasa Muhammad, Muhammad itu serta Allah. Ketika itu berhubungan sudah, itulah namanya sholat. Itulah dia berhubungan, itulah dia menyatu dalam satu kesatuan. Namanya wahdaniyat. Satu saja yang menjadikan Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin di tempat yang satu dalam rasa diri. Itu saudaraku. Nah jadi kalau kita sudah menyaksikan dengan rasa tadi, dengan nikmat tadi akan Muhammad itu serta Allah, maka tidak satu pun orang yang akan kita lecehkan, yang akan kita abaikan, yang akan kita sakiti. Menyakiti seseorang sama dengan menyakiti Allah dan Rasul. Menyiksa seseorang sama dengan menyiksa Allah dan Rasul. Membunuh seseorang sama dengan membunuh Allah dan Rasul. Maka dikatakan oleh Allah betapa banyak mereka itu Bani Israel membunuh para Rasul-Rasul dan para Nabi-Nabi. Sejatinya Nabi yang dia bunuh bukan Rasul, tapi juga Rasulnya kena. Bahkan Allah juga kena karena ulah mereka. Makanya ada kalimat Iqra. Iqra warabukal akram. Nah, bacalah. Artinya lihatlah, dengarlah, rasakan sesuatu itu suatu kepahaman. Tuhanmu muliakan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Ya muliakanlah yang ianya datang daripada Tuhan, ada pada dada setiap kita. Ada dalam dada kita, dalam dada keluarga kita, dalam dada orang lain, dan ada dalam dada bangsa lain, agama apapun mereka. Jangan disakiti, jangan disinggung. Ini tidak kita berdakwah kemana-mana menyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Bahkan kita hancurkan perasaan orang dengan cara menghina, menghujat, mencerca dia. Tidak boleh. Berarti kita tidak menyaksikan Allah dan Rasul yang ianya ada juga pada mereka loh. Kan sama unsurnya itu. Tubuh, ya jiwa, ruh, rasa, sifat, Muhammad, Allah satu, sama yang ada dengan kita mereka itu. Makanya kita itu bersaudara dengan mereka. Nah, itu. Dan mereka juga menyakiti kita ya karena mereka tidak mengerti seperti apa kita katakan ini. Itu saudaraku. Nah, jadi apa itu amalannya Pak Abu? Ya itu tadi amalannya. Tidak menyakiti mereka, tidak mencerca mereka, mencaci mereka, tidak memukul mereka, tidak membunuh mereka. Nah, itu tidak mau kita. Oh dia itu salah Pak Abu Fikri, tidak benar Pak Abu Fikri. Masa dibiarkan? Oh kesalahan, kekeliruan, ketidakbenaran yang dia buat kita tidak tahu mengapa mereka begitu. Ya. Siapa tahu saat itu Allah sudah menggembleng dia, mengajar dia, mendidik dia agar dia menjadi orang baik, orang benar dengan caranya Allah. Tidak usah ikut campur pula kita mengurus dia itu. Kan banyak orang-orang yang bajingan, yang jahanam itu menjadi baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman keburukan mereka sendiri. Biasanya mencopet di pasar, mencuri di pasar. Nah ketahuan. Digebuk orang rame-rame bonyok, masuk rumah sakit, masuk penjara. Dalam penjara dia merenung, akhirnya keluar penjara dia sadar, insaf bahwa dia selama ini berdosa, dia bersalah, dia mencuri, dia menyakiti orang, dia merugikan orang. Maka kembalilah dia kepada Allah dengan baik dan benar. Terlalu banyak saudaraku orang seperti itu. Biarkan sajalah Allah mendidiknya, membinanya, mengajari dia. Tidak usah ikut campur pula kita, menghukum dia, mencaci dia, mencerca dia. Tidak boleh. Biarkan saja. Makanya fungsi kita adalah fazakir inama anta muzakir. Ingatkan saudaramu, tugas kamu mengingatkan. Caranya watawasobil haq. Tausiahi dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang datang daripada Allah dan Rasul. Sifatnya apa sih? Jangan menasihati orang dengan emosi, melampiaskan nafsu. Tak boleh. Maka dakwah itu dasarnya cuma iman dan takwa. Mengajak orang beriman, mengajak orang bertakwa. Tidak boleh mengupat, menggunjing, mencaci orang di atas mimbar. Tidak boleh.
Jadi watawasau bil haq. Tausiah saudaramu itu dengan kebenaran yang datang daripada Allah. Itulah yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Itulah dia Muhammad sejatinya, saudaraku. Itu hanya Muhammad yang bisa menasihati, mengajari, mendidik. Wujudnya sifat ada pada kita. Nah, tausiahlah mereka itu dengan kebenaran, dengan sifat itu tadi. Nah, itu. Kemudian watawasau bis sabri. Tausiah saudara itu dengan kesabaran. Siapa itu si sabar? Wasta'inu bis sabri wassalah. Innahala kabirah ilal khoshi'in. Kan ada itu. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Siapa si sabar? Ya Muhammad. Tapi di dalam sholat. Kalau kita ini bukan sabar, disobarkan kalau kita mau. Kalau tidak mau apa boleh buat, marah-marah lah. Silakan. Jadi yang sabar itulah Muhammad. Nah, jadi lagi-lagi tausiahilah mereka itu dengan sabar, dengan Muhammad, artinya dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatona tadi, dan kebijakan saudaraku, bil hikmah wal mau'izah, gitu. Nggak jika mempan, baru watawasau bil marhamah. Tausiah saudara itu dengan kasih dan sayang serta kecintaan, tidak ada kebencian di situ saudaraku. Apalagi cerca dan caci, membuka aib orang di depan orang ramai. Tidak boleh, tidak ada jalannya itu. Gitu. Mau apa mereka, mau siapa mereka. Apakah agamanya beda, bangsanya beda, sukunya beda. Tidak boleh. Tetap kita beretika, berakhlak. Gitu, saudaraku. Dengan kasih sayang. Ternyata tidak mempan, masih juga bajingan dia. Masih juga melanggar dia. Mari doakan dengan air mata, dengan kasih sayang, kecintaan. Doakan mereka kepada Allah. Kenapa? Kan hanya Allah yang bisa merubahnya melalui Rasul. Kalau kita boro-boro merubah orang, merubah diri kita aja tidak bisa kita ini. Merubah anak istri aja tidak bisa. Itu buktinya Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Lut tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa. Kok kita bisa? Wah, hebat sekali kita. Nah, gitu. Kita jangan mengira bahwa Fir'aun itu tidak sadar dia kalau dia salah. Dia tahu dia salah. Dia mengerti kalau dia salah, tapi dia pengen berubah itu susah. Bahkan tidak bisa. Allah sendiri turun tangan itu. Mengutus Musa, mengutus Taurat. Malah menjadi-jadi perangainya dia. Ya bukan berarti Allah biarkan, tidak. Allah turunkan kitab, Allah turunkan Nabi dan Rasul. Melawan dia. Maka dibiarkan. Tapi apa yang terjadi? Seketika dia mau wafat, mau kembali kepada Tuhannya, dia berkata, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Itu ungkapan yang paling jujur. Ungkapan yang paling benar daripada lisan Fir'aun. Anda baca surat Yunus itu, ada itu. Berarti selama ini dia mengakui kebenaran Allah Rasul, tapi dia tidak bisa melaksanakannya. Tidak bisa dia merubah perangai buruknya itu kepada sifat yang diajarkan oleh Allah Rasul. Tidak bisa. Apakah Allah tidak mengizinkan? Diizinkan. Tapi kenapa tidak bisa? Nah, itulah kisah. Itulah skenario yang perlu kita pahami hakikatnya. Tidak boleh jauh-jauh itu. Batas itu aja. Oke. Nah, itu saudaraku ya. Jadi, menyaksikan dengan rasa itu artinya kita menghubungkan rasa kita dengan Muhammad. Muhammad itu serta Allah. Maka nyatalah keberadaan itu semuanya. Nah, kalau sudah, barulah kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tidak nyata Allah maka nyata pada Muhammad. Tidak nyata Muhammad maka nyata ia pada kita, saudaraku. Kita yang mana? Kita yang datang daripada Muhammad itu adalah ruh mukmin. Nah, suara kita, kata kita, perbuatan kita mestinya mencerminan kepada Allah dan Rasul. Itu baru nyatalah semua itu. Oke? Nah, itu sajalah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan karena hari sudah siang. Fajar pun sudah menyingsing, bahkan tidak menjelma menjadi matahari. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Kalau saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.